lu mau naik organik tapi agak cepet gitu. Ya lu incer trending yang Disangkutin di ke saat trending. ya di saat hari itu lagi tren lu sikat langsung, tapi jangan lama-lama terkeburu disikat yang lain. Oke. Itu kan riding moment juga ya. Itu Yep, juga cepet benar. naik ya. Hi guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy. Halo guys, selamat datang di DigiShare by Astra Digital Academy. Masih bersama gua Aris dan di depan gua masih bersama Kak Ferdi. Tadi episode pertama Bang, sekarang jadi Kak. Lu ganti-ganti aja. Itu menandakan kita semakin ikrip. Karena sering ketemu. Oke, kalau di episode kemarin kan kita udah bahas tentang tips menulis ya. Dan bagaimana sih kita harus mulai menulis. Nah, sekarang di episode kali ini kita akan lebih dalam lagi nih mengenai marketing tulisan agar tulisan kita dibaca sama orang lain. Oke, kita bahas juga kalau untuk yang pertama ini kan lu sendiri udah pernah mengalami ya nulis di Seva. Yep. Khususnya di bidang otomotif ini. Nah, dari awal nulis tuh biar sampai tulisannya dibaca tuh apa aja tuh step-stepnya tuh kan? Yang pertama research. Jadi apa yang mau tulis lu harus research dulu. Ini tulisan kalau gua angkat bagus atau enggak. Oke. Yang kedua itu adalah campaign. Lu harus ngikutin campaignnya apa dari perusahaan. Nah itu yang nanti bisa lu turunin jadi tulisan. Oke. Terus yang ketiga adalah tema. Langsung tentuin tema. Jadi campaign itu mau lu kaitin dengan tema apa. Setelah itu yang keempat, setelah ketemu tema baru mulai apa ya namanya, kerangka kali ya Mas ya. Kerangka tulisan ya. Jadi di situ lu mulai ngarahin ini temanya ini, campaignnya ini, jadi yang lu mau bahas adalah ini gitu. Oke. Jadi di situ baru diturunin ke dalam 3 kerangka itu. Tapi itu sebenarnya bisa dibayangkan aja sih, nggak usah tapi kalau lu mau lebih ingat bisa ditulis kerangkanya itu. Bisa tulis sendiri pakai format sendiri gitu. Nah, habis itu baru yang keempat ya udah mulai nulis, tentuin judul, tentuin yang mana mau di highlight, terus tentuin head paragrafnya gimana, isinya gimana, sampai penutupnya gimana. Tapi yang jangan lupa di dalam body text itu kalau mau soft selling lu bisa masukin campaign lu di situ. Terus lu juga bisa masukin produk yang mau lu pasarin yang mana. Atau kalau mau hard selling lu bisa tembak aja langsung di judul mau kayak gimana. Itu hard selling ya. Oke. Nah, biasanya kan kalau kita dapat brief nih dari produk itu kan cuman poin-poin aja nih. Nah, dari poin-poin tersebut lu gimana sih ngembanginnya jadi satu tulisan yang utuh? Nah, biasanya dari poin itu kita nekenin ke paragrafnya sebenarnya. Jadi lu misalnya cuma dapat brief dikit, ya gimana ya biar bisa jadi tulisan ya? Ya udah kita cari aja tulisan yang banyak dibaca orang biasanya. Biasanya itu kan trending kan. Ya udah kita kaitin aja marketing itu sama trending. Tapi sebelum kita mulai nulis, biasanya sih terima brief dulu ya dari terima brief, terus masukin ke nyari trending, habis itu pilih topik. Jadi lu mau membahas berita tentang apa? Nah, pengalaman gua di sini yang paling banyak dibaca itu kan yang evergreen ya. Yang artikel-artikel tentang tips and trick, rekomendasi kayak gitu. Nah, jadi kalau briefnya dikit ya gua kaitin aja ke situ. Ke artikel-artikel gitu. Misalnya kita mau masarin mobil bekas misalnya kan. Di Seva kan juga ada tuh pilihan expert mobil bekas berkualitas punya Seva. Misalnya kita mau bahas pilihan expert Seva ini mobil bekas berkualitas. Nanti lu pasti dapat brief dari PIC-nya Pilex. Ya pilihan expert itu kita sebutkan Pilex kan. Nanti lu bakal dapat brief dari PIC-nya Pilex. Misalnya briefnya ada 5, itu nggak cukup buat jadi satu tulisan marketing gitu. Nah, gimana buat bikin itu ya biar jadi tulisan marketing? Ya udah kita cari topik lain aja gitu. Biasanya gue nyarinya kalau udah kayak gitu ya gue ambil yang tips and trick aja. Biasanya itu bukan biasanya sih, pengalaman gue di
Seva, ya lu juga lah pasti lu perhatiin di analytics kan, lu lihat emang tips and tricks itu paling banyak dibaca. Ya udah kita ambil dari situ, baru nanti kita masukin si pilihan expert itu di dalam tulisan itu. Gitu. Tapi yang sesuai juga ambil topiknya. Yang nggak sesuai itu ya misalnya mentok yang tadi tuh, balik lagi ke episode 1 writer's block tadi, balik lagi ke situ. Kalau lu emang mentok dan trendingnya nggak cocok, ya pinter-pinter aja ngakalinnya. Kayak yang tadi udah jelasin di episode 1. Oke. Berarti itu kan dalam penulisan ini kan perlu SEO ya, biar back-end ya untuk masalah back-endnya biar tulisan kita tuh dibaca. Nah, seberapa penting sih SEO menurut lu? Penting banget SEO. Jadi SEO itu berbanding lurus sama jumlah tulisan. Jadi ada density yang harus dimasukin di dalam tulisan itu. Jadi misalnya tulisan itu 500 kata. Ya. SEO itu Mas Ilham biasanya ngasih gua 2% density-nya. Jadi ada 2% keyword yang harus dimasukin dalam 500 tulisan itu. Nah, selebihnya lu bisa tonton podcast yang sebelumnya atau YouTube yang sebelumnya. Nah, yang seperti yang gue bilang tadi kan sekarang konten-konten untuk hard selling kan kurang diminati ya, karena orang lebih banyak yang soft selling. Nah, sebagai brief dari klien, ceritanya klien, namanya juga klien kan butuh jualan cepat dan cepat naik nih. Nah, kalau misalnya kayak gitu lo ngakalinnya gimana, Kak? Kalau mau cepet banget ya lu boost, udah pasti. Kalau mau cepet banget, gua mau konten ini naiknya cepet. Mau berapa lama naiknya, 2 hari 3 hari ya lu boost. Boost dengan dana yang sudah ditentukan oleh pihak ininya, dari pihak digitalnya kayak Google atau Instagram, Facebook. Lu bisa boost di situ. Tapi kalau lu mau menunggu, ya yang paling bagus itu adalah yang trending. Di pengalaman gue di sini, kalau lu mau naik nggak cepet sih, agak cepet, tapi mau naik agak cepet, organik lah. Lu mau naik organik tapi agak cepet gitu. Ya lu incer trending yang disangkutin trending. Iya, di saat hari itu lagi tren lu sikat langsung, tapi jangan lama-lama terkeburu disikat yang lain. Berarti kan kalau misalnya seperti itu, momen juga perlu ya? Momen penting banget. Jadi pas momennya lagi terjadi, itu gimana tuh? Momennya lagi terjadi, lu tulis, lu langsung angkat, itu cepet banget. Yang kayak kita waktu itu Corolla Cross ya? Oh iya, Corolla Cross. Corolla Cross kan cepet tuh, dia baru launching. Iya. Setelah itu kita langsung naikin, langsung lumayan gokil kan. Kalau misalnya di pengalaman gue, kalau misalnya digital marketing ya, kayak misalnya kita jualan mobil bekas, kita juga bisa manfaatin momen nih. Misalnya kayak Toyota kemarin kan launching Innova baru sama Fortuner baru. Nah, gimana sih kita mau jualan mobil bekasnya juga? Nah, itu kan kita bisa ngikutin tuh momen tersebut. Kita sekalian kita nulis review tentang mobil baru yang berkaitan dengan Kojang Innova sama Toyota Fortuner, kita juga bikin artikel mobil bekas untuk Fortuner sama yang Innova. Itu kan riding moment juga ya. Itu juga cepet naik ya. Seperti itu. Jadi ya secara konsep sebenarnya emang kita harus pinter-pinter membaca momen ya. Bahwa untuk tulisan biarpun konteksnya beda, yang satu mobil baru satu mobil bekas, tapi orang akan mencari juga tuh biasanya. Dan jangan lupa juga pakai backlink. Backlink internal tuh lumayan ningkatin buat marketing lu juga. Jadi tulisan lu yang udah lu bikin sebelumnya bisa lu highlight lagi di backlink. Berarti ini agak ke teknis penulisan sebenarnya, di trik kita. Trik-triknya aja sih. Nah, kalau misalnya sepengalaman gue sendiri untuk penulisan, untuk yang marketing yang berkaitan dengan trending, itu yang paling laku adalah kita memanfaatkan, ya itu yang tadi gue bilang, sebuah produk otomotif baru yang diluncurin, kita juga ngikut di belakangnya untuk jualan mobil bekas. Itu yang paling laku sih tulisannya.
berkaitan dengan trending nih, Fer. Kalau misalnya ada ya trending kan kita tahu sendiri ya sekarang, bahkan trending itu berubah bukan per hari lagi, udah per jam nih. Pagi apa Iya siang cepet apa. banget ya, gila sekarang. Nah, kalau misalnya seperti itu lu menyiasatinya gimana, Kak? Apakah lu akan ikut trending pagi ini ataukah trending terbaru? Enggak, gua ngeliat trending yang sekarang ini kan cepet banget ya. Kadang kita juga sering gagal kan, kadang kita gagal gitu. Ya itu wajar lah. Kita juga bukan gagal sih sebenarnya, berhasilnya nggak kemakan lah ya karena udah berubah. Sebenarnya kan tulisan itu karya ya, jadi nggak ada kegagalan, tingkat keberhasilannya aja yang berbeda. Sebenarnya itu, jadi bukan gagal lah istilahnya. Terus kita coba lagi, ini gimana ya? Tahun lalu kita bingung kan? Ya tahun lalu. Itu trending 2020. itu ngaco sih, gitu. Cepet banget. Itu cepet banget. Tahun lalu itu bingung banget. Nah sekarang gimana cara milih trendingnya? Ya sebenarnya kita baca trendingnya udah dari, gue bacanya sih malamnya biasanya. Malamnya gue baca, paginya gue baca. Kalau itu belum tenggelam, kita pakai yang itu. Kalau misalnya itu tenggelam, ada yang baru lagi di pagi, misalnya jam 7 jam 8 tuh baca, ada yang baru lagi, mendingan itu yang kita sikat gitu. Berarti lebih lu harus pintar-pintar lihat referensi ya. Iya benar. Jadi lu lihat trending itu nggak sekali dua kali kayak di Seva sendiri tuh yang paling banyak yang tadi kita bilangnya dimakan tuh tulisan kayak apa sih? Ya, yang di Seva itu kebanyakan tips and trick. Jadi emang kebanyakan orang visitornya Seva itu nyari di blog ya. Visitor blognya Seva itu nyari yang tips and trick otomotif. Tentang perawatan mobil biasanya, terus info-info tentang mengendarai mobil, tuh ya yang terkait sama otomotif lah kebanyakan yang mengunjungi Seva. Tapi bukan otomotif aja, banyak orang yang bukan dulu sih, 2019 lah, pas COVID belum ada kan, orang lagi senang-senangnya banget road trip tuh dulu, booming banget tuh road trip waktu itu. Nah kebanyakan juga, kita kan juga ada artikel travel ya, kebanyakan juga nyari-nyari tempat buat gua road trip kemana ya yang enak ya, ada gak sih tempat yang apa ya, yang tersembunyi gitu tapi belum kita kunjungin, hidden gems ya itulah istilahnya. Jadi banyak juga tuh yang nyari itu, jadi kita sempat bikin travel juga, di Seva. Travel dulu sempat naik di Seva. Dan emang memanfaatkan momen trending juga. Iya, jadi kita ngikutin market banget sih, market maunya gimana, kita akan bikin itu buat nyesuaiin sama kebutuhan mereka. Oke. Nah, selain dari SEO dan boost performance itu, gimana sih lo lihat sebuah tulisan tuh yang emang pasti nanti akan naik nih kalau kita tulis ini gitu? Gimana itu sebenarnya, itu balik ke jam terbang ya kayaknya. Itu gua gimana ngungkapinnya gimana ya, gua ngejelasinnya agak susah. Jadi misalnya ada trending nih banyak nih, ini mana yang bakal naik nih? Itu juga gua sebenarnya risetnya dari malamnya atau hari sebelumnya. Jadi hari sebelumnya gua sehari kan minimal tuh gua baca berita 10 ya sehari minimal. Jadi gue baca yang gue suka aja gitu. Jadi misal ini bagus, ini diomongin lagi nih di berita ini, ini diomongin lagi nih di sini. Terus orang di lingkungan gue tuh suka ngomongin, ini loh. Nah jadi besok nih kayaknya bagus deh kalau gue angkat. Tapi kadang-kadang itu juga kurang berhasil gitu. Jadi memang di digital ini unik sih, uniknya di situ kita harus benar-benar kritis buat tentuin suatu topik yang mau kita angkat. Oke. Nah kalau misalnya seperti itu, lo bisa ada nggak contohnya seperti apa dari yang pernah kita bikin nih di Seva? Iya kan biasa kita kan tiap hari terima trending ya. Misalnya ada 5. Nah apa namanya, dari salah satu tuh nih feeling nih yang ini bakal naik nih dan bakal kenceng performansnya gitu. Itu yang tadi kita sebut itu Corolla Cross itu.
Itu udah inilah itu. Oh ya, kalau rock cross itu kita naikin dari 4 hari sebelum launching ya? Iya, 4 hari pas launching kita up lagi. Iya, dan sesudah launching kita juga kita bahas jadi ya pernah review juga. Iya, kita review juga. Selama bulan itu kenceng banget Corolla Cross, dan itu salah satu penyumbang traffic terbanyak di blognya Seva waktu itu. Jadi emang bener yang momentum itu gokil sih ini. Balik lagi soal performance tulisan, Kak. Untuk ngelihat performance tulisan yang baik tuh lu pakai apa sih biasanya? Google Analytics. Nah dari situ apa aja metriksnya biasa yang lu lihat? Yang gue lihat itu page views yang pertama, yang kedua bounce rate, yang ketiga unique page views-nya, terus value-nya gimana, terus baru gue bandingin sama tulisan-tulisan lain yang serupa gitu. Habis itu setelah itu selesai, gue bandingin sama performance-nya tahun lalu. Jadi misalnya bulan Januari 2020 sama Januari 2021 bagusan mana? Oke. Terus yang bagusnya di 2020 kan belum selesai ya, tapi bagusnya di 2020 kok kenapa bisa bagus? Nah itu harus dicari akarnya dari mana. Apa tuh faktornya? Biasanya itu faktornya, yaitu faktor penentu pertama itu biasanya trending. Kalau trending otomotif lagi bagus, otomatis trending itu otomatis kita angkat. Oke, baik, sekian untuk episode kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Ferdi Julius Chandra, dan pendengar dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk share konten dari Astra Digital Academy ke teman-teman kamu ya. Follow juga akun sosial media kami di Instagram @astradigital dan website astradigital.id, YouTube dan podcast Astra Digital Academy untuk konten-konten informatif lainnya. Stay tuned and keep healthy. See you, bye. Hi guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy.